ini. Maka dari itu akan digantikan oleh Wakahumas kita SMA Dosen Sampang, yaitu Ibu Nur Anissa. Yang terhormat Bapak Adi Suwarno SPD selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Dosen Sampang yang sudah hadir pada acara siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, berkumpul mendengarkan narasumber kita yang sangat luar biasa ini di acara pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif SMA Darussalam Sampang. Semoga nantinya kita akan diikutkan dalam pembahasan pada berikutnya, sehingga akan menjadikan kita sebagai guru yang berkualitas. Baik, acara pada siang hari ini saya akan membacakan susunannya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan langsung dibicarakan oleh Wakahumas kita Ibu Nur Anissa, dan yang ketiga penutup acara yang keempat, acara inti, yaitu tentang seminar pada siang hari ini. Maka daripada itu, untuk memperhemat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibicarakan langsung oleh Wakahumas kita Ibu Nur Anissa. Selaku Ibu Nur Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran kita panjatkan, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang harus selalu kita ucapkan karena bukan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa termasuk bisa dan sempat hadir dalam acara pembahasan materi penerapan budaya positif dalam rangka Pak Hadi memenuhi salah satu tugas dari calon guru anggota. Kita yang kedua adalah salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau yang telah membawa kita di kehidupan yang saat ini. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk bisa hadir di acara ini, dan saya berharap kita adalah SMA Darussalam salah satu sekolah termasuk sekolah pembela yang kedepannya adalah mulai dari awal pembelajaran Januari semester 5 kita mulai action untuk menerima banyak ilmu dari dinas Kemendikbud. Salah satu dari aplikasi atau tujuan dari Kemendikbud adalah dalam acara calon guru penggerak pendidikan calon guru penggerak termasuk lagi adalah angkatan 6. Salah satu tujuannya adalah saya rangkum sendiri bahwa tujuannya adalah mengajak Dewan Guru untuk selalu bergerak dan berubah dari zona nyaman yang selama ini kita dihina-bubukan, sehingga kita bisa mengajak menuntun siswa untuk berbudi sesuai dengan diajar dalam filsafat dan diajar dalam. Baik, saya hanya berharap bahwa dalam pembahasan ini ada nilai positif yang harus dan bisa ditulari kepada yang lain untuk kemajuan pendidikan kita, terutama di SMA Darussalam. Itu saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pembahasan materi modul 1.4 untuk penerapan budaya positif di SMA Darussalam yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Suwarno SPD dibuka.
Baik, terima kasih kepada Ibu Nurhanisa. Selanjutnya acara yang ketiga penutup. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah sebelum kita ke acara inti. Baik, kita mulai penutup sekarang ini. Alhamdulillah. Baik, acara inti yaitu pembahasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif SMA Darussalam Sampai yang akan langsung dinarasumberkan oleh Bapak Hadi Suwarno SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru yang sungguh hadir pada siang hari ini dalam mengikuti acara pembahasan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan menggurui, bukan ingin menggurui atau mengajari, tetapi ingin berbagi pengalaman tentang budaya positif sekolah. Saya ulangi lagi, di sini saya tidak ingin memberikan mengajari atau menggurui. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saja tentang penerapan budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini. Selama ini 2 bulan berjibaku ya tentang LMS di guru penggerak dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Terakhir itu ada di 1.4 budaya. Ya, langsung saja seperti topik yang akan saya bahaskan di sini di modul 4 itu ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman penghargaan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas positif, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Bicara dengan disiplin positif, disiplin itu kan apa makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin itu artinya awal muasalnya yang sebenarnya itu adalah proses belajar. Proses belajar itu adalah disiplin. Tetapi seiring dengan sosial budaya kita, disiplin itu mengalami pergeseran, berubah, yaitu tentang peraturan yang harus kita taati seperti itu. Ini konteksnya untuk mencapai disiplin positif. Di situ kita dipengaruhi oleh teori kontrol, teori motivasi seperti itu. Berbicara dengan teori kontrol itu ibarat seperti kepalan tangan gitu ya. Kepalan tangan yang saya kepalkan ini tidak ada seorang pun yang bisa membuka kecuali diri saya sendiri. Tidak ada. Siapapun yang menempatkan tangannya itu tidak akan bisa membuka kecuali orang itu sendiri. Tetapi kepala tangan ini bisa dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Misalkan dari orang ancaman. Nanti kalau itu tidak bisa atau mendapatkan imbalan.
Kalau dibuka, nanti saya kasih uang misalnya. Bisa, artinya bisa. Teori kontrol di sini, artinya ada teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk pengaruh dari luar itu ekstrinsik, sedangkan yang dalam diri sendiri itu adalah intrinsik. Di sini juga ada posisi 5 kontrol seorang guru, segitiga restitusi, dan banyak lagi ya tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas seperti itu. Langsung saja. Di pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi saya kasih tahu bahwa berasal dari bahasa Latin itu artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dan dari murid-murid, ya. Terus disiplin ini membuat orang dari potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan sesuai pada aturan, kepatuhan seperti itu, untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ketika nanti kita ada di kurikulum Merdeka yang ditawarkan oleh Kemendikbud itu adalah profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong dan kreatif. Seperti itu. Banyak sekali kebajikan universal, ya, seperti menghargai, disiplin tentang dan sebagainya. Nah, ini tadi motivasi. Untuk teori motivasi itu sendiri, perilaku manusia itu ada 3, yaitu motivasi eksternal. Tadi dengan memberikan untuk menyadari budaya yang itu, ya. Artinya eksternal itu ada 2, satunya hukuman, satunya adalah imbalan. Dan intrinsik itu menghargai diri sendiri. Seperti itu. Nah, seperti ini. Anak tidak mencontek ketika proses ulangan atau penilaian, karena sebelumnya itu sudah mendapatkan hukum ancaman. Barang siapa yang nanti mencontek atau mencontek, maka nanti akan dirobek seperti itu, atau diambil, dibis, misalnya tidak dinilai. Ini membuat anak termotivasi dari luar untuk mendisiplinkan anak. Yang kedua adalah eksternal. Yang kedua yaitu adalah pujian di luar. Jadi anak yang mendapatkan disiplin positif, misalnya kayak kemarin itu di lapangan kelas kami si A, si B, si C, itu adalah merupakan motivasi eksternal yang diberikan oleh dewan guru kelas kepada siswa-siswanya yang menerapkan disiplin positif. Sedangkan yang motivasi eksternal itu adalah motivasi yang keluar pada diri anak itu sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, yaitu motivasi internal. Misalnya ketika anak bertemu dengan guru, ya, berjabat tangan atau menyapa, itu adalah motivasi internal, intrinsik dari siswa itu sendiri. Nah, di sini ada kata dihukum oleh penghargaan. Kemarin di LMS ada seorang guru yang mengatakan bahwa ada seorang anak dia ingin ikut lomba tentang kreativitas seperti itu. Karena mungkin anak itu merasa dirinya bisa, anak itu bisa dan yakin menang, ini dapat hadiah
dan dapat penghargaan seperti itu, dan kenyataannya pada saat pengumuman justru anak itu tidak mendapatkan penghargaan itu. Sehingga apa? Itu mematikan kreativitas pada anak. Motivasi kalau anak itu ikut lomba karena ingin mendapatkan penghargaan. Beda dengan anak, motivasinya ketika dia itu ikut lomba itu karena ingin mengolah atau mengukur sejauh mana kemampuan anak itu. Saya ingin ikut lomba kreativitas ini, saya ingin ikut berkontribusi, ingin mengukur kemampuan saya. Meskipun anak itu mempunyai ahli di bidang kreativitas itu, jadi motivasinya itu diukur oleh penghargaan. Ini hati-hati di sini. Ketika bukan menyalahkan ketika ada ajar harus ada penghargaan, bukan seperti itu. Tetapi dampak yang diberikan kepada anak ketika anak itu motivasinya adalah karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan pujian. Penghargaan itu banyak uang saja ya, ujian, reward seperti itu. Nah, karena ingin mendapatkan itu, maka dampak yang dihasilkan kepada anak itu tidak baik. Jadi motivasi eksternal itu penting. Cuma lebih baik kita itu memberikan motivasi internal. Ini tugas kita untuk membudayakan bagaimana secara kesadaran diri siswa itu muncul motivasi internal dari kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Misalkan ketika ada kegiatan sholat duha berjamaah, di situ sekolah sudah memberikan wadah kepada murid-murid. Nah, hingga murid-muridnya sekarang ketika dia datang melaksanakan ibadah itu datang bukan karena absen, takut dihukum, nanti absen, bukan seperti itu, tetapi ingin mendapatkan keselamatan di sini ya Pak, dan nilai-nilai ibadah itu sendiri, seperti itu. Di sini banyak ya, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kecepatan, menghukum, penghargaan itu menghukum dan sebagainya. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut, di sini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Di situ kita akan jelas hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Misalkan ada anak yang terlambat, gurunya memberikan ini, menyuruh siswa itu yang terlambat mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu apakah berupa hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi di situ? Ya, itu hukuman. Mencatat 100 kali di buku atau 10 lembar seperti itu. Meskipun dalam otaknya itu ya, terekam otaknya, saya tidak terlambat lagi, menuliskan terekam di sini, itu tetap berupa hukuman. Kenapa berupa hukuman? Karena akan bikin anak di situ sakit dalam capek dalam menulis, capek. Kalau kau ingin merekam dan memorinya, langsung bilang saja di depan, coba 100 kali ngomong, bilang saya tidak akan terlambat lagi, misalnya, itu pun juga termasuk hukuman. Kalau ingin mengubah itu menjadi konsekuensi bagaimana? Ya, sebagai seorang guru harus bisa kritis. Di LMS begini, untuk mengubah hukuman 100 kali mencatat di buku ya, dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi, yaitu adalah anak itu misalnya terlambat 10 menit jam pertama, maka ketika jam pulang sekolah 10 menit itu anak jangan dipulangkan. Itu ada di dalam kelas dengan bimbingan guru yang terlambat tadi itu mengikuti pelajaran yang dia terlewatkan, seperti itu. Jadi pelajaran yang terlewatkan, anak itu tetap
tidak merasa terkurangi beban mengajarnya karena keterlambatannya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Menjemur di depan sekolah itu hukuman. Ya, karena apa? Karena bikin anak merasa dirinya akan berontak, tersakiti. Dia akan mungkin dalam hatinya, siapa yang tahu itu ya, ketika mendapatkan hukuman, anak itu nanti ada unek-unek di dalam hatinya, pasti. Yang seterusnya yaitu murid datang untuk push up 15 menit. Ya, karena juga terlambat, itu juga termasuk hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Apa itu hukuman? Konsekuensi. Ketika teman atau siswa mencoret-coret kertasnya teman dan siswa itu memberikan mengganti buku kertas yang dicoret-coret itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Ya, seharian di sekolah. Ya, karena tidak menggunakan sepatu yang aturan. Artinya murid itu tidak menggunakan sepatu, sepatunya dicopot. Karena apa? Tidak sesuai dengan aturan sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman. Jadi kalau sepatunya anak itu tidak sesuai dengan warna kesepakatan peraturan sekolah, terus gurunya copot, tidak seharian kamu tidak bisa pakai sepatu di sekolah, itu merupakan hukuman. Yang terakhir itu adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK. Ini khusus pelajaran PJOK. Konsekuensinya hukuman. Ya, konsekuensi. Ya, karena di situ ada kata-kata pelajaran PJOK. Jadi pada saat pelajaran PJOK mungkin anak-anak itu 10 menit dulu terlambat 10 menit karena anak-anak mengelilingi lapangan juga pada saat itu, hal yang sama. Misalnya ada anak-anak mengelilingi lapangan yang tidak terlambat, tetapi ada anak yang terlambat juga di situ, maka anak itu juga harus mengelilingi dengan teman-temannya yang sama. 10 kali mengelilingi, teman yang terlambat hanya 2 kali misalnya. Terus 8 kalinya kan terlambat, maka dia mengganti 8 kali yang dia terlambatkan, seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak beraturan, artinya kapan saja. Tapi kalau konsekuensi, dia sudah disepakati sebelumnya, dapat kesepakatan sebelumnya. Hukuman itu biasanya kalau guru menerapkan hukuman, marah-marah, kata-katanya marah, menghardik, menunjuk seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi, dia hanya mengingatkan. Kalau terlambat, apa konsekuensinya? Mengingatkan saja kepada siswa yang terlambat seperti itu. Jadi kalau misalnya ada siswa terlambat, ada tipe guru penghukum misalnya pada saat itu, anak itu tidak diberikan alasan. Ketika datang, gurunya langsung begini, terlambat lagi. Kapan mau tidak terlambat? Dengan nada marah. Tidak memberikan kesempatan untuk siswa memberikan alasan. Sehingga langsung tanpa ada konsekuensi, dijemur saja, push up saja. Itu semua dilakukan karena ingin mendisiplinkan murid. Bukan hukuman tidak boleh. Di dalam ini, hukuman itu tetap ada di sini. Tetapi bukan tidak boleh, ada tawaran.
ada tawaran selain penghukum nanti. Ada 5 posisi sebagai guru di dalam mendisiplinkan murid. Hukuman itu hanya sebuah pilihan, gitu ya. Ini banyak di sini, ada berapa situ ya, rasa marah tadi ya, marah, dipermalukan, dampaknya beda. Dampak kita bicara dampak. Kita akan mendisiplinkan murid. Tujuan kita adalah mendisiplinkan murid. Seorang guru itu tujuan utamanya adalah selain memberikan ilmu, wawasan kepada murid, yaitu adalah mendisiplinkan murid. Disiplin di sini adalah untuk mencapai suatu keselamatan. Saya ulangi lagi, lupa tadi. Berbicara dengan kedisiplinan, itu ya. Disiplin itu kaitannya dengan peraturan, seperti tadi. Jadi peraturan itu tidak terlepas dari kata peraturan. Peraturan itu tidak terlepas dari kata kepatuhan tadi. Harus patuh, harus taat seperti itu. Ya, itu harus juga ada konsekuensi di situ dalam memberikan sebuah peraturan. Nanti makanya dinamakan bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan. Nanti kita akan berbicara tentang keyakinan kelas, gitu ya. Nah, langsung ke restitusi. Restitusi di sini adalah sebuah tawaran bagi guru-guru penggerak, gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh siswa, masalah dalam kaitan mendisiplinkan murid. Restitusi itu sendiri menciptakan kondisi di mana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya belajar dari kesalahan yang telah dilakukan kemarin untuk lebih baik lagi. Itu adalah restitusi. Dari 5 posisi kontrol itu, ketika kita menjalankan restitusi, kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Ada 5 posisi nanti. Posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi ini membantu siswa mencarikan solusi. Artinya apa? Siswa sendiri yang mendapatkan solusi. Ketika siswa bermasalah, punya kasus, hari ini ada siswa sepatunya tidak sesuai dengan peraturan di sekolah, warna putih. Nah, sebagai seorang guru, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kalau tipe penghukum itu kan, kalau misalnya ada razia sepatu ke kelas misalnya, lepas sepatunya, dilepas, diambil, dilepas. Setelah itu tanpa seizin yang punya sepatu atau anak-anak tersebut itu dicek seperti itu atau diwarnai hitam. Nah, sedangkan restitusi ini bagaimana? Kita mendekati anak itu dengan secara persuasif. Kita panggil anak itu ke ruangan khusus di luar jam, tentunya di luar jam pelajaran. Ketika memanggil anak itu, kita mengajak anak itu berbicara ngobrol tentang permasalahan yang dihadapi. Nanti itu menggunakan langkah segitiga restitusi. Ini maksud restitusi. Ada konsep segitiga restitusi. Di situ ada hukuman, konsekuensi, yang satunya adalah restitusi. Identitas keberhasilan apabila seorang guru menerapkan disiplin itu, mendisiplinkan murid dengan memberikan konsekuensi atau restitusi. Sedangkan identitas kegagalan, dia menggunakan hukuman, memberikan penghukuman. Artinya kan seolah-olah berarti di sekolah ini sudah tidak ada hukuman lagi, nggak usah pakai hukuman. Paling tidak ya konsekuensi dan restitusi. Sebetulnya konsekuensi dengan hukuman itu hampir mirip, sama. Jadi ada tawaran, janganlah menghukum, pakai konsekuensi saja. Ketika anak terlambat, pelajaran siapa terlambat? Ya nanti 10 menit terlambat, jangan pulang. Bersama gurunya di dalam kelas, walaupun tidak sama gurunya atau di kantor seperti itu ya, atau di mana dipantau. 10 menit tidak pulang seperti itu. Nah, itu adalah konsekuensi.
Banyak konsekuensinya. Bagaimana menentukan konsekuensi? Untuk menentukan konsekuensi itu adalah kita berbicarakan secara langsung bersama murid dalam membuat kesepakatan. Baik, hari ini kita buat kesepakatan kelas untuk pelajaran saya. Yang tidur misalnya, ada anak tidur. Ketika anak tidur, kesepakatan kelasnya begini, berbunyi bukan peraturan itu nanti. Dilarang tidur pelajaran matematika, itu ada peraturan. Tetapi untuk keyakinan kelas berbunyi lain nanti. Semua siswa diharapkan ikut belajar matematika dalam keadaan senang, riang, dan gembira. Kalau ada anak tidur berarti melanggar itu, melanggar kata-kata, melanggar menyimpang dari nilai dari belajar matematika dalam keadaan senang, riang, dan gembira. Kalau dia tidak senang, dia tidak gembira, berarti kalau tidur itu pasti ada masalah. Karena itu adalah kembali lagi ke kebutuhan siswa, murid yang mengalami permasalahan tidur, terlambat, itu semua karena dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nanti ya, ini di sini mungkin ada nanti. Ya, lanjut aja ke restitusi. Sebelum berbicara tentang posisi guru dalam mendisiplinkan anak. Di sini ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan. Ketika anak salah, bermasalah, punya kasus, melanggar, maka di situ bukan untuk menebus kesalahan, mencari kesalahan bukan. Bukan mencari kesalahan, tetapi membantu anak dalam menemukan solusinya sendiri agar dia lebih disiplin. Memperbaiki hubungan. Tawaran dan bukan paksaan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak itu sendiri, murid. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah untuk bergabung lagi kepada kelompoknya. Karena nanti ini, kalau orang berbuat masalah, itu bisa dilakukan dengan cara pribadi sendiri atau berkelompok. Permasalahan atau kasus yang terjadi berkelompok. Ada yang kasus sendiri seperti itu. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita harus menggunakan 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak ketika pada saat pandemi COVID-19 misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini semuanya dari situ adalah paling tidak nomor 1 ya. Ketika dia pakai helm mengendarai kendaraan di roda 2 di jalan, itu karena nilai apa? Keselamatan di situ. Nilai keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M di situ? Selain nilai keselamatan juga ada nilai kesehatan. Nilai-nilai inilah yang disebut dengan keyakinan. Ketika nanti membuat keyakinan kelas seperti itu, di mana nanti harus ada yang mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri siswa itu sendiri atau ya untuk menghargai dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi karena pengaruh dari luar. Di sini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan biasanya sifatnya adalah yang hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bunyinya. Dilarang itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan untuk mengganti
hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu menghormati, itu nilai keyakinannya ya. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Gunakan masker, keyakinan keselamatan, kesehatan, seperti itu. Nilai-nilai dari peraturan itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini menjadi faktor utama ketika siswa bermasalah, sering terlambat, sering tidur, ya, atau bahkan mengganggu temannya, atau misalnya bermain dengan senang, ketika itu tidak sengaja bikin temannya celaka atau sakit misalnya. Itu adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Kita coba saja ketika tidur, siswa tidur di kelas. Itu punya alasan, kenapa tidur di kelas. Mungkin alasan yang mendasar di situ adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ngantuk. Ini ngantuk, orang-orang ngantuk, apa memang sudah mau tidur gitu ya, apa tidak suka. Bisa jadi itu adalah karena cinta kasih sayang. Artinya adalah dia merasa tidak diperhatikan, ingin mendapatkan perhatian dari guru, cinta kasih sayang seperti itu. Di situ kita juga sebagai seorang guru di dalam mendisiplinkan anak harus tahu atas dasar kebutuhan dasar manusia. Karena di dalam permasalahan atau kasus pasti dilatar belakangi 5 dasar kebutuhan dasar ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, kita sekarang berbicara tentang posisi kontrol. Ketika anak bermasalah, kita harus tahu posisi kita untuk mendisiplinkan anak. Pertama adalah penghukum, guru yang menerapkan penghukum di sini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Dampak pada murid akan memberontak, murid menjadi pendendam. Secara tidak langsung kita akan mengajarkan murid itu untuk dendam. Misalnya pendendam itu seperti ini. Ketika suatu saat dia menjadi guru juga misalnya, dan ketika dia juga mendisiplinkan murid, suatu saat dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan hukum murid itu. Dulu saya ketika sekolah, saya dijemur kalau terlambat. Maka hari ini siswa itu yang terlambat saya juga akan jemur. Mohon maaf kalau ada guru ketika anak salah terus main fisik ditampar atau bagaimana ya, apalagi di depan guru-guru lain. Memang dari dulu saya tidak sepakat itu. Kalaupun ada, saya tidak melihat. Bukan karena kasihan, karena apa ya? Ya, saya tahu guru itu mendisiplinkan murid. Untuk mendisiplinkan murid, tetapi dampaknya kepada murid itu luar biasa. Murid itu akan juga menjadi pendendam. Dia akan melakukan hal yang sama nantinya ketika dia menjadi guru misalnya, atau apalah polisi atau apa seperti itu. Tetapi kalau kita dari sekarang dari zaman sejak ini kita mengajarkan murid untuk bersifat lebih bijak dalam mengatasi kedisiplinan murid, maka akan tertanam nilai-nilai kebajikan universal pada murid itu sendiri. Banyak orang sukses. Tujuan utama guru itu adalah hanya untuk ingin mendapatkan menuntun murid untuk mencapai keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Itu konsep dari KHD, Ki Hajar Dewantoro. Dalam menuntun murid, guru harus tahu kodrat alam dan kodrat zaman. Terus kita juga dalam sabar, kesabaran, dalam menuntut murid. Tujuan kita hanya satu, ingin mencapai keselamatan. Murid itu biar selamat.
Selain mendapatkan ilmu juga mencapai keselamatan. Sekarang banyak orang sukses, pejabat atau jadi apa aja yang, tetapi dia tidak selamat, kena kasus gitu ya, seperti itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Masalah nanti murid kita jadi polisi, jadi dokter, jadi apa, itu adalah tambahan atau bonus gitu ya. Bonus. Dasar pertama itu adalah menuntut murid untuk mencapai keselamatan. Selamat, nomor satu itu selamat. Selamat sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia dalam menjalani hidupnya. Selain itu membuat orang merasa bersalah. Untuk membuat orang merasa bersalah di sini, gurunya, misalnya ada anak terlambat, gurunya bilang begini, kamu ini terlambat, nanti saya yang dimarahi kepala sekolah. Disangka saya sebagai gurunya tidak becus. Artinya bukan memarah-marahi anak, tetapi dia merendah-rendahkan diri. Gurunya itu merendah-rendahkan diri kepada anak. Pernah saya juga melakukan seperti ini dulu kepada siswa saya. Itu sebut saja inisialnya W. Karena kelas sebelah itu sudah mendapatkan surat teguran gitu ya, skorsing 3 bulan. Sebelum guru penggerak ini saya panggil anak itu secara persuasif berkali-kali, Pak. Saya belum tahu, belum mengetahui tentang posisi 5 kontrol ini ya, dan saya juga belum menguasai materi tentang restitusi. Saya di sini nggak tahu di bagian mana. Saya ini sudah berkali-kali. Di situ saya seolah-olah kayak mengemis, guru mengemis kepada siswanya, tolong, ini demi kebaikan kamu juga. Cuma 3 bulan. Jangan sampai terjadi surat yang sama, ya, surat skorsing yang sama kelas sebelah. Saya tidak mau. Kamu juga tidak mau. Iya Pak, saya tidak mau. Tolong demi kebaikan kamu juga berubah. Nah, saat di situ saya posisinya nggak tahu di mana. Apakah di situ merasa bermasalah atau sebagai teman? Kalau sebagai teman begini, ketika ada siswa yang terlambat, hanya disebut dengan senyuman. Guru tersenyum, wah terlambat lagi. Terus tadi malam dia masuk ya sudah masuk gitu. Ya seperti itu. Artinya tidak ada marah di situ, menganggap murid itu adalah sebagai teman, tapi tetap meyakinkan pada anak itu agar dia tidak melakukan hal yang sama keesokan harinya. Ya dengan caranya seorang guru itu dalam memposisikan sebagai teman. Sekarang monitor, pemantau. Kalau monitor atau pemantau ini dia hanya mengawasi saja, misalnya guru piket gitu ya. Guru piket hari ini jadi guru piket, ada anak terlambat dipanggil. Sudah tahu nggak ini berikan konsekuensi loh sini? Apa konsekuensinya kalau terlambat? Atau Pak saya suruh nanti ya sudah seperti itu. Mengingatkan saja kepada anak itu. Itu adalah pemantau atau monitor. Nah di sini yang paling menarik yaitu manajer. Luar biasa dari guru penggerak itu luar biasa kepada murid. Selain datang menghamba kepada anak yang bermasalah, anak yang nakal, anak yang punya kasus, malah dihadiahi manajer. Guru suruh berbuat atau bertindak sebagai manajer seperti itu. Awalnya saya ada pertanyaan seperti itu. Setelah saya pelajari kata manajer di sini, itu adalah memberikan bantuan kepada murid yang mempunyai masalah atau kasus untuk murid itu tahu sendiri solusinya, untuk menyelesaikan solusinya. Itu adalah seorang manajer. Manajer ini juga dengan perkataan, kata-kata, wawancara, semuanya wawancara. Cuma kalau penghukum wawancaranya hanya sepihak, gurunya saja. Dengan nada-nada marah-marah murid tanpa ngomong, tanpa bicara. Kalau pembuat merasa bersalah, gurunya juga dengan kata-kata. Teman apalagi dengan kata-kata yang mesra, ya. Jenaka. Terus kalau monitor juga dengan kata-kata. Wawancara semua di sini. Termasuk manajer. Apalagi nanti kalau manajer itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, 5 posisi kontrol ini ya, ada identitas kegagalan,
ada identitas kesuksesan, sukses dalam mendisiplinkan anak. Gagal itu ada di penghukum dan pembuat orang bersalah. Jadi ini dampaknya buruk sekali pada siswa dalam mendisiplinkan murid. Paling tidak teman, ya. Paling tidak teman, pemantau, dan manajer. Idealnya itu manajer, ya. Idealnya manajer karena juga waktu mungkin ya. Di sini saya tidak jelaskan panjang lebar, sudah tadi sudah dijelaskan. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi inilah yang menjadi poin penting dalam LMS ya, modul 1.4 di dalam mengatasi atau masalah siswa. Di situ ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada anak bersalah, guru cuma bilang seperti ini, dia dipanggil ya, anak dipanggil. Setelah itu guru berwawancara. Misalnya ada anak terlambat datang sekolah. Kita kan tidak tahu apa alasannya. Di situ nanti ada tahu alasannya dan anak tidak akan berbohong. Dia akan jujur dengan kata-kata pertama. Ketika anak dipanggil, kenapa datang ke sini? Tahu nggak? Kalau dipanggil dari sini, nggak tahu Pak. Ya, saya panggil kamu ke sini, mungkin atas laporan misalnya. Atau ketika pelajaran saya melihat kamu tidak ada, tidak masuk. Itu ya. Terus gurunya bilang seperti ini. Belum berpunya alasan di situ. Setiap orang pasti mempunyai masalah, termasuk saya. Saya juga pernah tidak hadir dalam acara workshop atau pelatihan. Saya diundang tapi dia tidak hadir. Sama kayak kamu ketika saya ada pelajaran matematika, kamu tidak hadir. Kamu bukan orang satu-satunya yang mempunyai masalah tidak hadir dalam sekolah. Nah, siswa tidak hadir digitukan, tidak dimarah-marahi, pasti di pikirannya adalah apa ya? Jujur, tidak akan berbohong. Dikuatkan seperti itu. Yang kedua adalah di situ validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini dia guru ya, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia yang mana yang dia belum terpenuhi. Karena kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi apapun caranya. Kalau caranya positif, maka dia bisa mendisiplinkan diri itu ya. Tetapi kalau caranya negatif, berbenturan dengan nilai-nilai disiplin yang ada. Tidur itu kebutuhan, tetapi kalau tidurnya di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar itu berbenturan. Seperti itu. Jadi misalnya saya Pak kemarin tidak masuk karena saya memilih tidak masuk. Kemarin saya sudah membuat demonstrasi kontekstual. Ini masih demo, ya, artinya bukan beneran. Siswa suruh beradegan, di situ terlambat karena dia lebih milih terlambat, lebih baik dia tidak masuk sekolah daripada masuk tapi terlambat. Seorang perempuan yang namanya ada bilang seperti itu. Saya tanya di situ. Yang kedua untuk menstabilkan mencari validasi tindakan yang salah. Saya tidak hadir di dalam acara itu pasti punya alasan. Begitu juga dengan Jamila. Jamila itu kemarin tidak hadir di pelajaran saya pasti punya alasan. Apa itu alasannya? Tanya berarti. Apa kemarin saya tidak hadir karena saya semalam asik membaca buku cerita kesukaan saya, cerita gitu ya. Terus karena saya bangunnya agak kesiangan sehingga saya berangkat ke sekolah dikhawatirkan terlambat, lebih baik saya tidak masuk saja. Nah itu ada satu kejujuran. Nah di situ kita langsung melakukan eksekusi gitu ya. Validitas terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Nah setelah itu kalau orang ini ya, yang bilang misalnya dia tidak masuk karena memilih takut terlambat gitu. Apa nilai keyakinan yang dipunyai Jamila gitu ya? Ketika terlambat
malah tidak masuk. Terlambat malah tidak masuk. Nilai keyakinan apa ya Pak? Saya di situ harus menghargai waktu. Saya harus tahu. Ya, saya harus tahu ketika jam tidur saya dan seterusnya. Nah, ini segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menyanyikan keyakinan. Ada kata-kata guru di situ. Guru berkata wawancara kepada siswa. Menstabilkan identitas di sini membuat anak merasa yang gagal akan berbuat lebih, menjadi seorang yang lebih positif lagi, belajar dari kesalahan, membuat lebih dewasa, belajar dari kesalahan yang ada, agar lebih berbuat baik lagi seperti itu. Ya, ini karena saya sudah habis. Ya, sekian. Mungkin ada pertanyaan, boleh. Sebetulnya saya ingin membuat ada video gitu. Karena sekarang jam berapa? 12.10 lewat ya, iya lewat. Ya, videonya nggak usah saya tampilkan aja, tidak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Ya, silakan. Kita depan aja Bapak. Oh iya, silakan. Ada sekolah A. Nah, di sini ada kelas unggulan sama kelas reguler. Nah, unggulan ini ternyata nilainya yang tingkat paling bawah, ini tingkat satunya kelas reguler. Ini termasuk faktor internal atau eksternal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini yang saya tangkap langsung aja ya, itu pertanyaan langsung jawab satu pertanyaan jawab ya. Yang saya tangkap ada kelas unggulan dan kelas reguler ya. Tetapi ketika peringkat paralel, justru kelas reguler nilainya paling tinggi, tuh ya. Terus peringkatnya nilainya paling bagus kan. Ini kan tidak masuk akal seperti itu. Seharusnya yang unggulan ini kan lebih. Nah, ada apa ini? Ada apa? Termasuk apa? Maksudnya kita? Ya, motivasinya yang telah diberikan. Nah, ini kadang anak itu akan merasa apa ya? Dirinya bangga pada dirinya. Bisa. Oh, saya bisa. Apa yang saya belajar lagi. Saya kan nggak bisa. Kayak tadi loh. Mendapatkan karena anak itu belajar karena di unggulan. Oh, saya masuk unggulan. Kau bukan. Artinya seperti itu. Ada makanya apa ya? Seharusnya kelas-kelas unggulan atau kelas bukan unggulan itu menurut saya ditiadakan seperti itu. Karena apa? Notabene-nya ternyata kelas yang bukan unggulan ini justru lebih berprestasi. Motivasi mana yang mereka dapat? Mungkin kebanyakan adalah motivasi eksternal. Karena tadi mendapatkan penghargaan, mendapatkan imbalan, reward seperti itu. Atau apa ya? Ya tadi itu dia sudah di atas segalanya. Karena saya kelas unggulan, saya ada di unggulan, saya lebih dibandingkan kelas sebelah yang hanya kelas reguler misalnya. Sedangkan kelas reguler, ya juga termasuk motivasi eksternal. Saya juga pengen sebetulnya mengalahkan kelas unggulan. Itu bukan eksternal ya, pada di sini internal. Karena ada contoh, misalnya ada contoh, itu motivasi internal memang. Pengen menjadi orang seperti itu. Tapi dalam hatinya nilai-nilai keyakinan saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini tanpa paksaan, itu yang namanya internal. Jadi memang motivasi internal ini lebih bagus, lebih baik kepada siswa. Tapi untuk memunculkan internal ini kita tidak bisa mengukur. Jadi peraturan misalnya saya bikin peraturan, di mana peraturan ini dia nanti menimbulkan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal bisa, karena eksternal kan dari luar, guru dengan cara memberikan reward, dukungan atau ancaman, hukuman, itu motivasi eksternal. Tapi kalau internal tadi kesadaran dirinya siswa itu sendiri, sadar. Saya sadar, saya sekolah ini untuk belajar, untuk mencapai keselamatan. Saya sadar menggunakan helm ini karena saya ingin mencapai keselamatan, bukan karena takut hilang. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya.
sampaikan di sini adalah ketika kita berbicara atau menjalankan mempraktekkan segitiga restitusi yang ada tiga sisi, apakah itu harus berurutan? Ini Bapak Ibu, tidak harus berurutan. Ya, kita ambil mudahnya. Memang yang pertama adalah di situ menstabilkan identitas. Semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk saya. Yang kedua, kenapa alasannya kamu itu kok melakukan kesalahan? Yang ketiga, keyakinan apa yang dimiliki ketika terlambat seperti ini. Misalnya ada punya jam waker atau mengingatkan biar tidak terlambat lagi seperti itu. Boleh dari sisi kedua langsung menanyakan alasan langsung boleh. Setelah tanya alasan langsung, ya sama. Saya juga menstabilkan identitas. Bukan salah satunya yang melakukan kesalahan. Banyak orang di luar sana yang juga melakukan kesalahan, namanya juga manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar sebagai manusia. Seperti itu. Jadi tidak harus berurutan ya. Itu yang paling dianggap gampang itu yang mana? Dari guru untuk menerapkan ketika restitusi seperti itu. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Sudah ya? Ya, karena waktu juga di sini terus juga ada pertanyaan mungkin sampai ini jadi ya saya memberikan penjelasan tentang materi modul 1.4. Kurang dari ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Hadi Suwarno atas penjelasannya. Kami keluarga besar Himpunan Syekh Guru sangat antusias untuk mendengarkan pimpinan Pak Hadi ini. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir. Mari kita tutup semuanya dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi lepas. Dengan kesepakatan kemarin yang telah kami membuat kami, khususnya saya, lebih sedikit tergerak, disiplin, dan maju ke depannya. Penimbasan budaya positif di SMA Darussaid Bapak Hadi Suwarno top banget, perlu dilanjutkan. Materi pengimbasan diikuti oleh Bapak Hadi Suwarno, JG Bangka Tanam, Jawa Timur memang top. Itu tepat dilakukan untuk diaplikasikan di sekolah SMA Darussaid top.